Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardayanti dengan NIM 200-222-120. Ruang AP reguler 3 semester 6. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi partisipasi masyarakat daerah. Yang pertama, apa itu partisipasi? Itu keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Kemudian tindakan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Kemudian lingkup partisipasi masyarakat menurut IADAF 1980, yang pertama pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan, kedua pelaksanaan kegiatan, ketiga pemantauan dan evaluasi, keempat pemanfaatan hasil pembangunan. Kemudian tipologi partisipasi, yaitu partisipasi pasif manipulatif. Masyarakat diberitahu apa yang sedang telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksanaan tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat, informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran. Partisipatif informatif, masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat mempengaruhi proses penelitian. Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat. Kemudian partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi. Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya. Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan pengorbanan atau jasa untuk memperoleh imbalan berupa insentif atau upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan setelah insentif diberhentikan. Kemudian self mobilization mandiri. Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas, tidak dipengaruhi oleh pihak luar untuk mengubah sistem atau nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumber daya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada atau digunakan. Kemudian unsur pokok tertentu tumbuhnya partisipasi, yang pertama kemauan, kesempatan, dan kemampuan. Kemudian komunikasi pembangunan untuk pengembangan partisipasi masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat, menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat, menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, kemudian menggerakkan kemauan masyarakat. Kemudian partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah. Berdasarkan pasal 2 PP nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah. Masukan tersebut dapat diberikan melalui rapat, dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan atau seminar, lokal karya dan atau diskusi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Kemudian pada proses pembentukan peraturan daerah, perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan dan pengundangan, aspirasi masyarakat tersebut dapat ditampung mulai dari tahap perencanaan dalam penyusunan. Perlu dipahami juga bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah Utomo 2003 diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan landasan yang lebih baik untuk membuat kebijakan publik. Kedua, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Ketiga, meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. Keempat, efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat hemat. Kemudian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam prosesnya terdiri dari 4 bagian, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemonitoran, dan pengevaluasian dari keseluruhan proses tersebut PP nomor 45 tahun 2017
mengamanatkan supaya pemerintah daerah mampu mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan sehingga di depannya terwujud pembangunan yang ko-kreasi, yaitu pembangunan yang diselenggarakan dengan ide, sumber daya, tujuan, dan kegiatan bersama. Kemudian ada berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada setiap proses pembangunan daerah tersebut. Pada saat perencanaan pembangunan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan musyawarah pada tahapan penyusunan rancangan awal maupun pada musrembang. Dalam penganggaran, penyampaian aspirasi juga dilakukan dengan konsultasi, publik, diskusi, dan musyawarah untuk mengawasi kesesuaian antara rencana kerja pemerintah daerah RKPD dengan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS. Selanjutnya, pada pelaksanaan, masyarakat dapat melibatkan diri sebagai mitra dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa. Terakhir, pada pengawasan dan evaluasi, masyarakat dapat memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan atas spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan pasal 14 ayat 1 PP nomor 45 tahun 2017. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah. Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai aktor independen pengawasan untuk menjaga agar aset sumber daya alam daerah dikelola dengan semestinya. Bisa dikatakan sebagai bentuk transparansi karena dikelola dan diawasi oleh aktor yang terlibat dan terdampak secara langsung, sehingga pengelolaan aset dan sumber daya alam dilakukan oleh masyarakat setempat dan memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Melalui partisipasi masyarakat, maka diharapkan dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah kedepannya akan mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya dapat sepenuhnya berorientasi pada masyarakat. Kemudian dalam PP nomor 45 tahun 2017 telah diatur tentang bagaimana pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik. Yang pertama, penyusunan kebijakan pelayanan publik. Kedua, penyusunan standar pelayanan. Ketiga, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat, pemberian penghargaan. Kemudian partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah PP nomor 45 tahun 2017. Baik, itulah tadi materi partisipasi masyarakat daerah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.